علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah hujannya sudah reda, jadi nanti pulangnya nggak usah was-was. Insya Allah nggak hujan, amin. Dan tidak kehujanan. Belum jaminan di sini tidak hujan, di sana tidak hujan juga. Bisa jadi di sini tidak hujan, di sana hujan deras. Betul ya? Itulah kehidupan. Ya itulah kehidupan. Wang sinawang kata orang ya. Sore hari ini saya mau melanjutkan tema yang tadi diangkat oleh Bu Sehah Walafiah yang barusan kemarin ulang tahun. Mudah-mudahan tambah umur terus Sehah Walafiah. Ya. Dan hajat-hajatnya kabul dengan mudah, enggak pakai susah payah. Dapat ridhonya Allah Ta'ala, begitu pula kita semua yang mengaminkannya, amin. Judulnya adalah The Power of Istighfar. The power of istighfar, kekuatan istighfar. Atau kalau orang zaman sekarang ini banyak yang nanya, saya punya masalah, gimana jalan keluarnya? Maka ada satu jawaban mudah, istighfar itu salah satu dari sekian jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya begini ibu-ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, orang punya masalah itu saya jamin sepandai apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, semua yang dimiliki tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalahnya. Yang bisa menyelesaikan masalah itu cuma satu, yang ngasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menyelesaikan Allah. Dan karena maha baiknya Allah Ta'ala, sebelum ngasih masalah Allah sudah ngasih jawaban, kan luar biasa ya. Jadi soal belum dikasih, jawaban sudah dikasih. Sebetulnya ngerjakannya gampang atau susah? Yang pernah sekolah ujian, nih soal. Tapi soalnya belum datang, jawabannya sudah dikasih. Nih loh jawabannya. Kira-kira mudah atau susah kalau dapat soal tuh? Soal datang, jawabannya sudah ada sebelumnya. Mestinya tenang atau bingung? Tenang mestinya ya. Kenyataannya kita bingung atau tenang? Bingung. Karena kita enggak pernah percaya sama jawaban yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak pernah yakin sama jawaban yang sudah disiapkan dan diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kita enggak pernah mantap sama jawaban yang sudah disampaikan oleh Allah yang memberi masalah atau ujian. Justru itu masalah terbesarnya. Kalau masalah terbesar ini selesai, insya Allah PR-nya model apapun selesai. Mudahnya luar biasa. Judulnya, percayalah pada semua jawaban yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kalau sekarang kan zamannya zaman corona ya. Zamannya zaman corona, zaman virus dan kawan-kawannya. Kalau zaman Nabi Nuh itu kasusnya paceklik. Kasusnya nggak ada hujan. Kalau sekarang tiap hari hujan. Zaman Nabi Nuh alaihissalam sebaliknya. Bertahun-tahun nggak ada hujan, bukan cuma setahun ya. Bertahun-tahun nggak ada hujan. Jadi kering, banyak manusia pindah alam, hewan-hewan mati, tanaman mati, sumber air kering, sehingga keberadaan manusia di muka bumi ini terancam punah. Nabi Nuh ngasih solusi, jawaban untuk masalah. Masalahnya sebetulnya cuma satu, gak ada hujan, tapi dampaknya banyak. Gara-gara gak ada hujan, kebun mati. Gara-gara gak ada hujan, sungai juga mati. Gara-gara gak hujan, maka banyak
keluarga mati, meninggal dunia. Solusinya cuma satu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum. Solusi untuk masalahmu itu sudah disiapkan sama Allah Ta'ala. Namanya cuman satu kata pendek singkat, istighfar. Istighfarlah, istaghfiru rabbakum. Istighfarlah, minta tolabul maghfirah. Namanya istighfar itu dalam bahasa Arab, terjemahannya dalam bahasa Arab tolabul maghfirah. Mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampunan Allah Ta'ala. Kalau kita dengan lisan ngucapnya astaghfirullah, itu istighfar. Atau Allahumma ghfirli, itu istighfar. Atau rabbighfirli, itu juga istighfar. Nah ini kalimat-kalimat istighfar ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfarlah kalian semua. Innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya dia Allah Ta'ala maha suka memberikan maaf. Maha suka memberikan ampunan. Memberikan ampunan itu apa ya? Jadi kalau orang memaafkan, itu mungkin masih ingat kesalahan. Saya maafkan itu. Mungkin kesalahannya masih diingat. Tapi kalau udah saya ampuni, itu kesalahannya hilang. Jadi kalau Allah bilang sudah diampuni sama Allah, malaikat sebelah kiri ini database-nya dihapus sama Allah. Malaikatnya dibuat pikun. Ya, dibuat amnesia, datanya dihapus. Tling, ditanya, kemarin dia maksiatnya apa? Tidak tahu. Saya nggak ingat dia punya catatan maksiat. Malaikatnya dibuat lupa, dihapus catatannya. Itu kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Allah lewat lisan Nabi Nuh alaihissalam, kalian semua minta ampun sama Allah Ta'ala. Innahu kana ghaffara, karena Allah maha pengampun. Suka memberikan ampunan. Apa hasilnya? Masalahmu yang paling besar selesai. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan yang lebat dari langit. Hujan lebat. Wa yumdidkum bi amwal. Nanti kalau hujannya udah lebat jangan khawatir. Duit akan digerojok, emas akan digerojok, dolar, dinar, dirham, bitcoin dan kawan-kawannya. Itu ada sekarang kan zamannya bitcoin, terus koin emas gitu ya. Semua itu jenis kekayaan apapun, saham kamu akan dikasih. Semuanya. Bi amwal, jadi bukan cuma bimalin, kalau mal itu satu, kalau amwal banyak. Berbagai jenis kekayaan akan diberikan kepadamu. Kemudian anak keturunan, jangan khawatir, kamu gak akan hidup sendiri. Punya duit, kalau hidupnya sendiri ya gak enak. Makanya duitnya banyak, keluarganya juga besar, kata Allah Ta'ala. Bi amwalin wabanin, anak keturunan yang banyak. Wa yaj'al lakum jannat, nanti kamu dikasih kebun-kebun yang subur, kebun-kebun yang makmur. Dan kalian akan diberi sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, lengkap semuanya. Syaratnya satu, istighfar. Tapi coba kalau kita punya masalah, datang ke Kiai Habib Ustadz, dikasih tahu istighfar, empun yai. Sudah saya lakukan, tapi kok ya pancet ya, kok masih macet. Tapi kok masih belum lancar-lancar gitu ya. Nah jawabannya sepele, kamu istighfarnya bener enggak? Kadang nih ibu-ibu mohon maaf ya Bu ya, istighfarnya kenceng, bantah suaminya juga kenceng. Istighfarnya kenceng, kurang ajarnya juga kenceng. Ya enggak klop, istighfarnya kenceng ya, sikapnya minta ampun juga kan kenceng, bukan cuma di mulut, tapi sikapnya ini loh, betul-betul didandani. Minta ampun tapi jilbabnya enggak dipakai. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi jilbabnya dibuka. Jadi dosanya juga panen. Ya enggak imbang, ya enggak imbang ini. Diperbaiki dirinya diperbaiki, minta ampun betul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai itu masalah. Makanya pernah datang satu orang di majelisnya Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Ini seorang tabi'in. Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Hasan Al-Basri lagi duduk sama murid-muridnya, didatangi satu orang nanya, "Pak, saya ini kok kalau zaman sekarang gitu ya, Pak Ustadz, Yai, saya ini kok hidup susah betul ya.
Cari duit itu kok susah. Sawah saya itu nggak pernah berhasil panen, kebanjiran, yang kemarau, pokoknya kena macam-macam terus, nggak bisa panen, sehingga ambyuk nih. Usaha saya, bisnis saya hancur. Saya minta amalannya. Istighfar yang banyak, istiqomah. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri, istighfar yang banyak, istiqomah. Oh yang kasih tahu ya nurut, siap. Datang satu orang lagi, sambat juga sama, ngeluh. Saya ini udah nikah 12 tahun, sampai hari ini belum dapat keturunan. Mungkin ada yang mirip ya. Sampai hari ini belum dapat keturunan. Saya minta amalan, istighfar yang banyak. Akhirnya muridnya Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu tanya sama gurunya, "Guru, saya ini heran sama guru. Orang sawahnya rusak, duitnya susah, gak punya anak, amalannya kok sama semua? Istighfar, istighfar, istighfar." Maka dijawab, yang bilang Allah Ta'ala kok. Tadi di ayat yang udah saya bacakan tadi ya, kalau kamu istighfar, selesai urusanmu, hujan dapat, rezeki dapat, anak dapat, sawah, kebun juga dapat, sungai juga dapat. Intinya saya cuma pengen ngomong, Allah itu sebelum ngasih PR, sebelum ngasih soal ujian, sebelum ngasih masalah, sudah ngasih jawaban. Pertanyaannya, kamu percaya enggak sama jawabannya itu loh ya? Yang kamu pakai akal atau jawabannya Allah? Akal kita atau jawabannya Allah? Gaya minteri, gaya pinter atau jalannya Allah Ta'ala? Kalau yakin sama jalannya Allah Ta'ala, mestinya lisan ini enteng istighfar, tapi nyatanya kok abot ya? Satu hari ini coba, udah istighfar 300.000 kali? Belum. 10.000 kali? Belum. Habis sholat tadi istighfar 3 kali? Lupa, Habib sudah diwakili sama imamnya kok. Imamnya kan sudah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Imamnya banter, makmumnya enggak ngikuti, ya enggak ngikuti. Bahkan ketika mahalul qiyam dalam maulid pun diajak istighfar. Ya kan? Diajak istighfar. Gimana istighfarnya kalau maulid? Waktu mahalul qiyam. Rabbi Dhunubi Muhammad ya Allah, Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah. Itu kalau agak cepat. Kalau yang pelan kan ada sendiri ya, lagunya beda. Bibarkati. Dengan berkat Nabi Muhammad SAW, tolong ya Allah ampuni aku. Memang orang istighfar itu caranya gitu dulu, ngadep Kanjeng Nabi. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirulahumur rasul la wajadullaha tawwabur rahimah. Seandainya ketika mereka berbuat dosa, menzalimi diri mereka sendiri, mereka mau datangi kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mau minta ampun kepada Allah dan kamu mau memintakan ampun untuk mereka kepada Allah, maka mereka akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Intinya begini, lah kita ini banyak dosa, masalah punya, pengen selesai, ya istighfar dilakonin enggak gitu. Nah insya Allah nanti bulan Rajab itu kata ulama syahrul istighfar. Ya bulan yang khusus untuk istighfar. Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah Ta'ala, artinya bulan di mana Allah bagi-bagi ampunan. Kita disuruh banyak-banyak istighfar. Makanya catat tanggalnya Rajab, istighfarnya kenceng. Ya istighfarnya kenceng. Selain Rajab ya kenceng. Nabi Muhammad SAW itu sekali duduk istighfar dicatat sahabat 70-100 kali. 70-100 kali, sekali duduk. Nah kita ini sekali duduk, sekali aja nggak sempat istighfar. Sekali duduk, sekali aja nggak sempat. Bahkan bangun dari duduk itu diajari doa kafaratul majlis. Doa yang menghapus dosa-dosa yang terjadi di kala duduk. Namanya dosa kafaratul majlis, bukan doa penutup majlis. Itu bukan doa penutup majlis. Doa kalau kita duduk mau berdiri, mau bangun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Suruh istighfar, mau duduk itu, mau bangun dari duduk suruh istighfar. Itu juga lupa kan. Padahal satu hari bangun duduk. Itu kalau dibaca kan ya istighfarnya banyaknya luar biasa. Karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita ngelatih diri kita untuk lidah ini biar gampang istighfar. Ya biar gampang istighfar. Apalagi kalau sama nyanyi boleh. Biar apa namanya agak enak ya. Mungkin sama masak
Astaghfirullah Rabbal baraya. Ngulak. Astaghfirullah minal khataya. Suara saya enggak kalah sama Bu Seha dan kawan-kawan. Jadi sama ngulak ini istighfar tuh Masya Allah. Mungkin kalau enggak sama nyanyi rada abot, mungkin kalau sama dilakukan jadinya enteng. Jadi kalau uro-uronya itu istighfar kan enak toh. Rabbi firli. Wah enak itu. Lidahnya dapat, hatinya dapat, telinganya orang lain yang dengar juga dapat. Sehingga full barokah. Yang mudah-mudahan manfaat, insya Allah barokah. Saya minta doanya sekaligus saya mau izin minta didoakan. Hari Ahad besok insya Allah saya tak jalan-jalan ke Madinah sama Mekah sebentar. Ya, nah insya Allah, amin insya Allah. Jangan mau titip salam sama Kanjeng Nabi SAW. Oh siap. Mau titip-titip doa-doa hajat. Oh siap. Semakin jenengan banyak titipnya saya semakin ngenteng berangkatnya. Jadi nanti kalau saya berangkat tuh saya niatnya membawa amanatnya teman-teman saya. Kan gitu, enak tuh ya. Jadi insya Allah hari Ahad pagi ke bandara, Ahad siang terbang. Insya Allah. Malam Ahad saya masih ceramah. Malam Ahad itu saya ceramah di daerah dekat Banten sana. Malam Ahad di sana. Pokoknya jalan-jalan terus. Ya jalan-jalan terus insya Allah. Jadi satu Rebu saya izin. Ya, Rebu besok depan itu saya ada di sana. Ya kalau bisa nanti live streaming ya. Kalau pas enggak perjalanan tak live streaming ceramahnya dari Mekah atau Madinah. Lihat nanti di mana posisinya. Pokoknya simak channel YouTube saya. Nanti saya akan update terus live streaming. Insya Allah. Habib kenapa kok umroh? Salah satu di antara alasannya adalah utang saya belum lunas. Saya masih punya utang 2,6 miliar. Saya tak sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mau tak laporkan semua ini. Ya, teman-teman saya yang udah bantu saya mau tak laporkan. Ya Rasulullah utang saya dari 7 miliar, ada teman-teman saya yang bantu saya sehingga sekarang tinggal 2,5 miliar. Semua yang bantu saya ya Rasulullah, mintakan sama Allah syafaat. Yang enggak bantu juga mintakan. Ya, yang enggak bantu juga mintakan. Yang doakan mintakan. Mau tak laporkan semua orang-orang yang sudah baik sama saya. Kemudian nanti saya mau ketemu Ka'bah, pengen Ka'bahnya tak lus-lus. Dulu itu saya punya teman namanya Mas Agus, sudah meninggal dunia. Itu almarhum adalah suaminya Mbak Tiwu panggilannya ya, namanya bukan Tiwu, tapi panggilannya Mbak Tiwu. Itu Mas Agus itu umroh sama saya, megang Ka'bah itu sama dilus-lus doa. Nah waktu pulang ke Solo bilang, Bib, saya udah doakan tadi di Ka'bah. Apa doanya? Ka'bahnya tak lus-lus. Ka'bah, tolong sampaikan ke Allah ya. Guruku tuh utangnya banyak. Ya, tolong biar apa namanya utangnya lunas. Makanya alhamdulillah setiap kali saya ngutang untuk majelis itu lunas. Alhamdulillah. Itu berkat doanya orang banyak diantaranya yang ngelus-ngelus Ka'bah lah. Saya giliran nanti mau doakan jenengan semua insya Allah. Makanya dalam hati titip ya. Saya titip doa hajat dan lain sebagainya. Siap ibu-ibu? Nah caranya gimana? Caranya jenengan habis sholat selama saya pergi didoakan. Nanti kalau jenengan didoakan berarti nanti saya bisa ngomong. Dan orang-orang yang mendoakan saya, katut. Kalau jenengan tidak doakan, enggak katut. Ya biar katut kan harus ada channel masuknya, betul kan ya? Kalau jenengan doakan saya, katut. Dan orang-orang yang mendoakan saya. Dan orang-orang yang berbuat baik kepada saya. Dan orang-orang yang terakhir. Dan orang-orang yang mendolimi saya. Tak dongakno kabeh. Loh iya, ganjarannya kan gede itu ya. Pahalanya besar. Insya Allah begitu. Mohon maaf. Ya minta doanya perjalanan nanti hari Ahad diberi kemudahan, keberkahan dan keselamatan. Ya yang berangkat selamat, yang ditinggal juga selamat. Pulang tidak kurang satu apapun. Tapi bawa rezeki dan barokah yang luar biasa, unlimited ilal jannah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.